Asini roha madihamu doho dame nasiat Tuhan dewata amata doho sianana na Tuhan Yesus Kristus Tuhane. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Salam sehat di dalam Tuhan. Tak terasa seminggu sudah kita jalani kehidupan kita. Dan mari tetap setia manarihon ngulu parton diotai mahatan itu hatta. Dan 1 Korintus 1 ayat 10 lalu. Ai hahotodo hata na taringo tu silangi di rohani akana lahomago. Alai hagugoon ni debatadoi di hita na dapotan haluau. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sebab hautodo hata na taringot tu silangi di rohani akana mago. Di rohani akana yang mago. Ya mari kita senantiasa ingat firman Tuhan ini. Agar kita tidak mau terpengaruh oleh ocehan, hinaan yang mungkin telah banyak kita dengar dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, baik melalui media sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka tidak akan bisa menerima bahwa Tuhan akan mati konyol di kayu salib demi menebus umatnya. Mereka tidak akan percaya itu sama sekali. Sebab mereka menilai, mengukur segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu dari pemikiran, pengetahuan mereka sendiri. Nah, itu sebabnya saya selalu berkata, jika berbicara dengan saudara-saudara kita yang lain, saya selalu berkata, apa gunanya saya jelaskan kalau kamu sendiri tidak percayakan hal itu. Nah, jadi tungsongo dia pihak hata-hata, hinaan, cercaan, fitnah yang datang kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan terpengaruh, jangan terganggu akan hal itu. Sebab Paulus mengingatkan, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Maka apa yang boleh kita hidupi dari firman Tuhan hari ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari terakhir di minggu ini? Adakah satu minggu ini Amanginang, saudara-saudara, telah mempertahankan salib yang ada pada kita? Sudahkah kita memikul salib yang ada pada kita? Itu refleksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka dalam situasi apapun di kehidupan kita, di tengah pekerjaan kita, pertahankan salib itu. Nasa na mangihutonau, nasa na giok mangihutonau, dituhuk masilang na duibana. Pikullah salib itu. Sebab itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Pengalaman spiritual kami, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang setiap pagi datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk berdoa syafaat. Setelah selesai berdoa, kami selalu memandang salib yang ada di gereja kita itu, Amanginang, yang di belakang altar itu. Setelah selesai berdoa, saya sejenak 2 atau 3 detik diam menatap salib itu. Dan memang itu adalah kekuatan bagi kita. Itu adalah simbol kekuatan Allah. Kekuatan yang bagaimana? Kasih Tuhan yang tidak ada batasnya, yang tidak bisa kita nilai dengan pikiran kita sendiri. Itulah kekuatan Allah itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, jangan malu. Pikul salibmu, pertahankan salib yang ada pada kita. Sebab itu adalah keselamatan, kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Di tengah-tengah keluarga juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita tekankan itu kepada anak cucu kita. Agar senantiasa mereka mempertahankan salib itu. Sebab itu adalah kekuatan dan simbol keselamatan yang telah kita terima di dalam diri Yesus Kristus. Humokopita gabe mati ibana. Dipersilakan menderita. Maka kita selayaknya bersuka cita dan senantiasa setia memikul salib, mempertahankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Tetaplah semangat, pikullah salib, sebab itu adalah kekuatan kita. Mari kita menyanyikan buku yang di nomor 687 ayat 1. Silangmi oh Tuhan, pardamaiake, parsigatung aku, agoruake, sombudo uasu, sabam Yesus memberkati. God bless you non-stop.